Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menganalisis jurnal dengan judul Sintesis Zeolit dari abu sekam padi menggunakan metode hidrotermal. Variasi waktu dan temperatur. Untuk anggota dari kelompok 7 sendiri, yang pertama ada Alfiatus Syarifah dengan NIM 12212193067, dan ada Afriska Amelia Herlinsyah Putri dengan NIM 12212193101. Anggota yang terakhir ada Umi Salamah NIM 121293024. Nanti kita akan membahas mengenai pendahuluan, metode, kesimpulan, hasil, dan pembahasan. Nah, untuk pendahuluan dan metode akan dijelaskan oleh Umi Salamah, dan kesimpulan, hasil, dan pembahasan akan dijelaskan oleh Alfiatus. Pertama, pendahuluan. Zeoloid mengandung kation-kation untuk menstabilkan muatan zeoloid serta sejumlah molekul air dan memiliki kemampuan melakukan pertukaran kationnya tersebut. Kation-kation tersebut dapat dipertukarkan dengan kation sejenis. Kemampuan inilah yang banyak dimanfaatkan di industri, salah satunya pada industri deterjen. Di antaranya menurunkan kesadaran air dengan cara pertukaran ion natrium yang dilepaskan zeoloid dan digantikan ion kalsium dari air sada. Zeoloid jenis A, X, dan P. Zeoloid jenis A memiliki kemampuan dalam selektivitas absorpsi yang tinggi terhadap ion Ca2+ dan Mg2+, serta memiliki diameter pori-pori sebesar 0,42 nanometer dan rasio Si/Al mendekati 1. Peranan silika pada sintesis zeoloid sebagai bahan dasar sangat mutlak di samping alumina. Salah satu sumber di alam yang kaya akan silika adalah sekam padi, di mana sekam padi selama ini kurang dimanfaatkan penggunanya. Kandungan silika dalam abu sekam padi mencapai 86,9 sampai 97,80%. Katsuki dan Komarneni telah mensintesis zeoloid NaA dari bahan dasar sekam padi menunjukkan rasio Si/Al sebesar 2 dengan diameter pori-pori 3,9 nanometer dan nilai KTK 506 mg/100 gram. Hui dan Chow telah mensintesis zeoloid 4A dari fly ash batu bara dengan menggunakan metode hidrotermal, menunjukkan bahwa zeoloid yang terbentuk adalah zeoloid. Telah melakukan sintesis zeoloid A dari Palygorskite dengan variasi waktu hidrotermal, menghasilkan zeoloid sintesis dengan ukuran diameter pori-pori 2 dan nilai KTK 318 mg/100 gram dan rasio Si/Al sebesar 1,53 sampai 3,05 pada waktu hidrotermal 5 jam. Waktu hidrotermal dalam sintesis zeoloid berpengaruh terhadap ukuran pori, luas permukaan, volume zeoloid, dan kristalinitas zeoloid. Berdasarkan kajian penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan sintesis zeoloid dari sekam padi dengan menggunakan metode hidrotermal dengan variasi waktu dan suhu hidrotermal. Kemudian dikarakterisasi dengan XRD dan ditentukan nilai KTK. Selanjutnya yaitu metode. Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi alat hidrotermal, extractivactometer, XRD, Shimadzu S2000, dan bahan yang digunakan adalah natrium hidroksida, sekam padi, AlOH3, aquades, aquabides. Natrium bisilikat yang diperoleh dari abu sekam padi dicampur dengan natrium aluminat yang dibuat dari NaOH dan AlOH3. Kemudian diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 2 jam. Selanjutnya dimasukkan ke dalam botol teflon. Kemudian ditempatkan pada alat hidrotermal dan dipanaskan selama waktu 3, 4, 5, 6, dan 7 jam dengan kode sampel Z1, Z2, Z3, Z4, dan Z5. Variasi temperatur yaitu 50, 100, dan 150 dengan kode sampel Z50, Z100, dan Z150.
Padatan yang terbentuk disaring kemudian dicuci dengan aqua bides hingga pH filtrat 10-11, kemudian dikeringkan, dikarakterisasi dengan XRD dan ditentukan nilai tukar kation. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik dengan XRD. Hasil difraktogram XRD dapat dilihat pada gambar 1 dan sudut 2 theta dari masing-masing zeolit dan perbandingan referensi yang dirangkum pada tabel 1-5. Dilihat dari tabel menunjukkan bahwa hasil dari difraktogram zeolit sintesis pada kelima variasi waktu hidrotermal adalah sodalit dan zeolit NaA. Berikut tabel perbandingan puncak tertinggi difraktogram dari zeolit sintesis dengan referensi. Tabel 1 menunjukkan perbandingan 2 theta zeolit dengan waktu hidrotermal 3 jam dengan 2 theta referensi. Tabel 2 menunjukkan perbandingan 2 theta zeolit dengan waktu hidrotermal 4 jam dengan 2 theta referensi. Tabel 3 menunjukkan perbandingan 2 theta zeolit dengan waktu hidrotermal 5 jam dengan 2 theta referensi. Tabel 4 menunjukkan perbandingan 2 theta zeolit dengan waktu hidrotermal 6 jam dengan 2 theta referensi. Dan yang terakhir, tabel 5 menunjukkan perbandingan 2 theta zeolit dengan waktu hidrotermal 7 jam dengan 2 theta referensi. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan terbentuknya soladit dan zeolit NaA, tapi tidak menunjukkan adanya zeolit A karena suhu hidrotermal yang tidak konstan dan tekanan gas dalam alat hidrotermal tidak cukup untuk penataan ulang SiAl dalam kerangka zeolit. Selanjutnya, sintesis zeolit dilakukan pada suhu hidrotermal yang dapat diatur dan lebih konstan. Berikut hasil difraktogram. Pada tabel 6 tercantum nilai 2 theta puncak difraktogram tertinggi zeolit dengan variasi suhu hidrotermal. Sintesis zeolit yang dilakukan pada suhu hidrotermal 150 derajat Celcius memberikan hasil berupa difraktogram yang berbeda daripada difraktogram zeolit yang disintesis pada suhu hidrotermal 50 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Hal ini karena pada suhu 150 derajat Celcius, tekanan gas semakin meningkat sehingga mempengaruhi penataan ulang ikatan antara SiAl, mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kerangka zeolit sintetik. Selanjutnya, nilai kapasitas tukar kation atau KTK. Pada tabel 7 terlihat hasil kapasitas tukar kation zeolit hasil sintesis dalam variasi waktu hidrotermal. Pada tabel 7 dapat dilihat kecenderungan nilai KTK. Semakin meningkat waktu hidrotermal, maka semakin meningkat nilai KTK zeolit sintesis dan tertinggi pada waktu hidrotermal 7 jam. Nilai KTK zeolit yang disintesis dengan variasi suhu hidrotermal dapat dilihat pada tabel 8. Pada variasi suhu hidrotermal yang memberikan nilai KTK tertinggi yaitu hidrotermal 1000 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa zeolit sintesis mengandung Al yang lebih banyak. Muatan negatif pada zeolit terdistribusi pada Al sehingga perlu dinetralkan dengan kation Na, dan kation ini dapat dipertukarkan dengan kation lain. Pada tabel 8 bisa dilihat hasil kapasitas tukar kation zeolit hasil sintesis dengan variasi suhu hidrotermal. Yang terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa zeolit sintesis dengan variasi waktu hidrotermal termasuk zeolit Na dengan nilai kapasitas tukar kation 53,23 dan variasi suhu hidrotermal adalah zeolit Na dan zeolit Y dengan nilai kapasitas tukar kation 132,80. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.